Halo semuanya, apa kabar? Semoga segala sesuatunya dalam keadaan baik-baik saja. Yang pertama adalah rasa terima kasih tak terhingga dari saya dan keluarga atas dukungan kalian untuk channel ini agar terus berkembang. Kali ini kita akan merangkum sebuah film action yang berjudul Blind. Film ini bercerita tentang kisah seorang mantan kapten SWAT yang dipaksa harus berdamai dengan kebutaan permanennya demi menyelamatkan sang putri tercinta yang diculik oleh kelompok gangster berbahaya. Cerita berawal pada siang hari di sebuah pengadilan. Terlihat seseorang bernama Donggu, kapten dari tim SWAT yang sedang bertugas menjaga keamanan pengadilan selama proses sidang. Sidang kali ini mendapatkan perhatian dan pengamanan khusus. Hal itu dikarenakan seseorang yang sedang diadili di dalam ruangan pengadilan saat ini ialah seorang bos besar dari kelompok gangster berbahaya bernama McQueen. Awalnya proses persidangan berjalan lancar hingga kekacauan terjadi di saat sebuah bom meledak di ruangan sidang. Rupanya hal itu adalah akibat ulah sabotase dua sejoli, Lido dan Sena. Mereka adalah gangster yang ditugaskan oleh anak McQueen bernama Zakun untuk membebaskan ayahnya. Donggu yang berjaga di luar pengadilan mendengar suara tembakan dari arah dalam. Lalu ia pun bergegas masuk. Sementara setelah menghabisi semua orang di dalam ruangan sidang, Lido dan Sena tak segera membebaskan McQueen. Di luar dugaan, mereka malah melemparkan granat ke dalam sel McQueen hingga membuat bosnya tersebut tewas. Rupanya pengkhianatan tersebut mereka lakukan karena merasa dendam dengan perlakuan McQueen kepada Sena di masa lalu. Bukan cuma itu, Lido dan Sena juga memasang bom pada mobil Zakun yang berada di luar menunggu kedatangan ayahnya. Di sisi lain, Donggu dan anggotanya yang mengetahui kejadian tersebut telah masuk dan mulai membunuh para gangster satu persatu hingga menyisakan Lido dan Sena yang tengah menyandra satu anggota Donggu bernama Siun. Dalam situasi itu, Donggu meminta Lido untuk melepaskan Siun. Sebagai gantinya, ia akan menyerah pada Lido dan Sena. Akan tetapi sebenarnya Donggu tidak berniat untuk menyerah begitu saja. Di tangannya telah terdapat satu granat. Lido yang menyadari hal itu menyuruh Sena untuk segera menembak Donggu. Granat itu pun meledak di genggaman Donggu dan Lido. Kejadian itu membuat Donggu kehilangan penglihatannya dan Lido mati akibat tembakan Sena yang meleset. Kemudian seperti biasa, polisi datang dan Sena pun tertangkap. Setelah kejadian itu, Donggu yang matanya sudah buta bukannya mendapatkan penghargaan, malah ia dipecat dari kepolisian. Ia disalahkan oleh semua pihak karena bergerak
tanpa perintah hingga menyebabkan banyak anggota SWAT meninggal di peristiwa itu. Semua itu lantas membuat jatuhnya mental Donggu. Akan tetapi Sion dan putri Donggu bernama Yati tetap berusaha menumbuhkan kembali semangat hidup Donggu. Setiap hari Sion dan Yati selalu berada di samping Donggu, tak pernah lelah membantunya meskipun terkadang karena depresi Donggu kerap mengamuk dan marah-marah. Hingga suatu hari dengan semua dukungan Sion dan terutama Yati, Donggu kembali bangkit dari keterpurukan. Donggu yang ditemani Sion dan Yati kemudian mulai rutin berlatih bergerak tanpa penglihatan. Tanpa disadari, ternyata indera pendengaran Donggu sangatlah luar biasa tajam. Anugerah pendengaran tersebut mampu membuatnya bergerak sama bagusnya seperti keadaan sebelum penglihatannya hilang. Di sisi lain, Sena yang berada di penjara terlihat tengah berbicara dengan pengacara Zakun. Maksud kedatangan pengacara tersebut ke sana adalah untuk membujuk Sena agar bersedia dipindahkan ke penjara lain. Akan tetapi Sena menolak. Ia tahu bahwa niat Zakun memindahkannya tidak lain adalah agar ia lebih mudah untuk membunuh Sena. Karena sejatinya Zakun sangat dendam kepada Sena karena telah membunuh ayahnya. Juga sekaligus takut jika nantinya Sena bebas atau kabur dari penjara lalu memburu dan membunuh Zakun. Scene lalu berpindah kepada Donggu yang terlihat duduk di depan sebuah panggung untuk menyaksikan penampilan musik dari putrinya Yati. Di sisi lain, di belakang panggung, Yati terlihat kesal kepada salah seorang temannya karena temannya itu telah menyembunyikan biola yang akan ia pakai untuk pertunjukan musik. Donggu terlihat heran karena ia tak merasakan keberadaan Yati di atas panggung pertunjukan. Hal itu dapat diketahui Donggu karena ia tak mendengar suara dari permainan musik Yati seperti yang selalu ia dengarkan di rumah. Sementara di belakang panggung terlihat Yati sangat sedih karena gagal tampil di depan ayahnya. Dan terlihat 3 orang laki-laki sedang memperhatikan gerak-gerik Yati yang tertunduk lesu meninggalkan tempat itu. Setelah pertunjukan musik usai, Donggu terlihat panik karena Yati tak jua muncul. Sampai saat Donggu mengangkat telepon dari Yati. Di dalam telepon, Yati terdengar minta tolong. Ternyata Yati telah diculik oleh 3 orang laki-laki tadi. Donggu berusaha mengejarnya, akan tetapi ia gagal. Setelah itu, Donggu langsung menghubungi polisi setempat untuk meminta bantuan. Beberapa jam kemudian, polisi memberitahu Donggu bahwa mereka menemukan mayat seorang gadis yang wajahnya sudah rusak dan tidak dapat dikenali. Polisi meminta Donggu untuk melihatnya. Akan tetapi, Donggu bersikeras bahwa mayat gadis tersebut bukanlah Yati. Menurut Donggu, Yati mempunyai kapalan di setiap ujung jarinya. Hal itu akibat Yati selalu berlatih bermain biola. Sang polisi yang arogan terlihat meremehkan Donggu karena kebutaannya, hingga membuat Donggu murka lalu membanting polisi tersebut dengan keras. Kejadian itu sempat direkam oleh wartawan dan Donggu pun ditahan oleh pihak kepolisian.
Sementara Sena yang berada di penjara sedang berkelahi dengan sesama napi di sana. Kemudian Sena tersenyum di saat tak sengaja melihat berita tentang Donggu di televisi. Di saat itu juga Sena meminta sipir penjara untuk menghubungi pengacara Zakun karena ia setuju untuk menandatangani surat pemindahan penjara yang dulu diajukan sang pengacara. Beberapa saat kemudian Sena berada di dalam mobil tahanan. Ia dalam perjalanan untuk pindah ke penjara lain. Lalu tiba-tiba mobil tersebut dihadang oleh beberapa anak buah Zakun. Akhirnya Sena berhasil melepaskan diri dan menghabisi semua polisi dan juga anak buah Zakun. Zakun sangat kecewa mendengar kejadian itu. Lagi-lagi upayanya gagal untuk membunuh Sena. Dan di saat Zakun sedang marah-marah, sang pengacara mengatakan kepadanya bahwa para gadis belia yang mereka culik telah sampai di markas. Salah satunya adalah Yati putri Donggu. Lalu Zakun memerintahkan untuk segera melakukan pelelangan malam ini untuk menjual para gadis. Di tempat lain, Donggu yang tertangkap karena menyerang polisi akan segera dibawa ke penjara. Di dalam mobil tiba-tiba Donggu menyerang para polisi yang mengawalnya. Setelah itu ia mengancam seorang polisi agar membawanya pergi dari sana. Tanpa ia ketahui kalau polisi yang membawanya pergi adalah Sena yang sedang menyamar. Sesampainya di suatu daerah, Donggu berniat melepaskan Sena. Akan tetapi Sena yang berpura-pura menjadi seorang polisi mengatakan kepada Donggu bahwa ia mengetahui siapa orang yang menculik Yati. Dan ia pun berniat membantu Donggu menyelamatkan putrinya itu. Padahal sebenarnya Sena tidak berniat membantu Donggu, melainkan ia hanya ingin balas dendam kepada Donggu atas kematian Lido dengan cara membunuh putri Donggu dengan tangannya sendiri. Setelah itu, Donggu pun tiba di salah satu tempat Zakun menyimpan para gadis dagangannya. Donggu datang dengan berpura-pura menjual Sena. Akan tetapi mereka berdua kemudian tertangkap karena salah seorang di sana mengenali wajah Sena. Donggu diikat dengan rantai, yang mana rantai tersebut juga terhubung dengan Sena. Lalu seorang wanita datang. Ia adalah adik Zakun yang dikenal sebagai Raja Naga. Kemudian Raja Naga menyuruh Donggu untuk menenggelamkan Sena sebagai syarat untuk kebebasan putrinya. Akan tetapi Donggu tak mau melakukannya. Lalu Raja Naga menyuruh anak buahnya untuk memukuli Donggu. Sementara itu, di tempat lain Zakun telah memulai acara pelelangan Yati. Merasa belum puas dengan harga yang ia terima untuk penjualan Yati, Zakun akhirnya memutuskan melanjutkan pelelangan esok hari. Kembali ke Donggu yang sedang melawan anak buah Raja Naga. Donggu terlihat kesulitan karena di saat yang sama ia juga harus menjaga Sena agar tak mati tenggelam. Akhirnya Donggu berhasil melawan dan menyelamatkan Sena. Raja Naga yang mengetahui hal itu berniat kabur. Namun Sena mencegahnya dan mereka pun bertarung.
Donggu dan Sena berhasil membunuh Raja Naga dan semua anak buahnya. Lalu mereka berdua pulang ke rumah Sena untuk menyusun rencana berikutnya. Di tempat lain, Zakun didatangi pamannya bernama Jinggang. Ia datang untuk memberitahu Zakun bahwa Raja Naga telah mati dibunuh oleh Sena. Mendengar hal itu, Zakun sangat ketakutan. Terlebih saat Jinggang menyampaikan pesan Sena kepadanya. Sena berkata bahwa Zakun adalah orang yang akan dibunuhnya setelah ini. Zakun yang panik menyuruh Jinggang turun tangan untuk membunuh Sena. Jika Jinggang berani menolak, maka Zakun mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Jinggang. Sedangkan Donggu yang berada di rumah Sena berusaha menghubungi Xiun melalui radio. Di saat bersamaan, Jinggang dan anak buahnya menyambangi rumah Sena dan baku tembak pun tak terelakkan. Ketika Sena sibuk mencari cara untuk kabur, Donggu bertekad bertahan mengalahkan Jinggang demi menemukan putrinya Yati. Dan akhirnya, setelah pertarungan yang sangat sulit, Donggu berhasil mengalahkan Jinggang. Kemudian, Donggu dan Sena membawa Jinggang untuk diinterogasi. Jinggang mengatakan kepada Donggu bahwa Yati berada di markas Zakun dan mungkin saat ini Yati tengah dilelang. Tak beberapa lama, Xiun pun datang ke tempat Donggu dan Sena. Di hadapan Donggu dan Sena, Xiun mengatakan kepada Donggu bahwa wanita yang saat ini bersamanya bukanlah polisi, akan tetapi ia adalah Sena. Setelah Xiun membuka kedoknya di depan Donggu, tiba-tiba Sena membunuh Jinggang. Lalu ia mengancam dan menyuruh Donggu untuk membunuh Xiun. Karena saat ini hanya ia seorang diri yang tahu lokasi markas Zakun, tempat di mana Yati ditahan. Mereka berdua pun pergi setelah Donggu menuruti perintah Sena. Tak lama setelah itu, polisi pun datang ke sana dan Xiun pun bangun. Ternyata Donggu tidak membunuh Xiun, melainkan hanya membuatnya pingsan. Sebelum pergi ke tempat Zakun, di dalam sebuah mobil, Sena berkata kepada Donggu bahwa ia sangat terkesan dan merasa iri dengan perjuangan Donggu untuk menyelamatkan putrinya. Hal itu bertolak belakang dengan yang ia rasakan, karena di masa lalunya Sena harus merasakan kepedihan karena ia dijual oleh ayah kandungnya kepada seorang polisi. Setelah itu, Donggu dan Sena pergi ke tempat seseorang yang menjual senjata. Hal itu untuk persiapan mereka sebelum menyerbu markas Zakun. Di saat sedang memilih senjata, tiba-tiba Sena menembak kepala si penjual senjata tersebut. Ternyata dia adalah seorang polisi yang dulu membeli Sena dan memperkosanya. Beberapa saat kemudian, Donggu dan Sena telah sampai di markas Zakun dan mereka berdua
langsung membabi buta menghabisi anak buahnya satu persatu. Zakun yang terpojok kian merasa frustasi, terlebih sang pengacara juga telah kabur dan mengkhianatinya. Merasa putus asa, Zakun berniat memasang bom di tubuh Yati. Di saat bersamaan, Sena tiba dan membunuh Zakun. Ia lalu menangkap Yati. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Zakun, yang tersisa, Donggu lanjut ke tempat Yati ditahan. Akan tetapi sesampainya di sana, Yati telah digantung oleh Sena. Sena sangat ingin melihat Donggu menyaksikan sendiri kematian putrinya, sama seperti ketika ia menyaksikan kematian Lido, mantan kekasihnya dahulu. 什么？你冲我来！爸，接住了，救我！ Akan tetapi dengan keyakinan dan bantuan Yati, Donggu berhasil membunuh Sena dan menyelamatkan putrinya. Film pun tamat.